Shalom semua ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mulaikan ibadah kaum wanita kita yang akan dipimpin oleh Ibu Sulis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam, puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur masih bisa bertatap muka dalam keadaan baik. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Sepekan, 2 pekan ini kita mendengar berita yang sangat bikin kita shock, sangat bikin kita sedih. Saudara-saudara kita banyak yang dipanggil Tuhan, ada yang banyak yang sakit. Tapi satu hal, saudaraku, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan senantiasa menolong kita anak-anaknya. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Karena kita anak-anaknya harus selalu terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang terjadi saat ini, COVID yang luar biasa saat ini, Tuhan izinkan. Semuanya Tuhan izinkan. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita nanti. Ini yang menjadi penghiburan kita, saudaraku sekalian, bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Janji-janji Tuhan terus kita pegang, supaya kita mendapat penghiburan di dalam hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian yang akan mengatakan Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu menjaga kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala puji bagimu. Segala puji bagimu Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami terus pegang janji-Mu Tuhan. Karena itulah kekuatan kami dalam kami menghadapi pandemi ini. Dalam kami menghadapi saat-saat yang sulit saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan kami semua anak-anak-Mu di dalam ibadah Zoom saat ini. Berkati kami semua, berkati kami dengan hikmat akal budi-Mu Tuhan, limpahkanlah buat kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami siap memulai ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersukacita, kita hilangkan segala beban hidup kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Biar sana sini pusing, tapi kita tetap bersukacita karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Bersorak-sorai bagi Yesus, Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan. Ada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus, Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan. Ada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat
kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kelegaan kepada kita ya ibu-ibu sekalian. Biarlah di luar sana pusing, tapi kita tetap punya Tuhan kita yang luar biasa, yang kita pegang janjinya, yang senantiasa boleh menjadi penghiburan buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian. Sungguh besar pengorbananmu bagimu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Tuhan Yesus, Haleluya Yesus. menghadapi masa yang sukar di hari-hari ini, kami tahu kami hanya bisa berharap dan berserah kepada Engkau. Amen. Walau sana sini situ pusing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Amin. Izinkan hamba untuk menyampaikan sedikit dari sharingan firman-Mu untuk menguatkan semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Saya hari ini mau sharing firman Tuhan. Terus sharingan yang saya dapat itu 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar. Wah, saya tuh tadi pagi tuh nyari-nyari ya, apa ya Tuhan gitu. Tadinya tuh kepengennya kayak sharingan yang bisa menguatkan kita semua gitu. Tapi kok yang saya dapat malah bagaimana cara kita menghadapi masa yang sukar. Dan kenyataannya di dalam 2 minggu ini kita mengalami masa yang sangat amat sukar. Tiba-tiba COVID itu meledak lebih dari tahun lalu yang saya tahu. Tiba-tiba kayak beberapa keluarga, beberapa kerabat yang sangat dekat dengan kita itu terpapar COVID atau bahkan meninggal karena COVID. Beberapa waktu terakhir rumah sakit penuh, bahkan kemarin pas almarhum Ibu Ajeng, itu sampai peti itu dicari kemana-mana nggak ketemu, sampai akhirnya dapet di Pak Manan ya, dari Pak Manan itu, tapi harganya sudah di-up lumayan jauh, tapi ya akhirnya ada peti gitu. Itu mencekam sekali dunia kita sekarang. Saya, eee, puji Tuhan masih dalam keadaan sehat satu keluarga, tapi karena banyaknya kiri kanan yang tumbang itu, kita merasa, kenapa kok rasanya sukar sekali Tuhan menghadapi hari-hari ini. Satu demi satu kayak setiap hari lihat handphone beritanya, kalau nggak berita duka, berita tambah sakit, berita tambah ini, tambah itu gitu. Jadinya kayak, kenapa Tuhan gitu, kenapa kenapa kita harus menghadapi ini. Tetapi Tuhan tuh bilang di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa Tuhan janji di sini? Tuhan tuh nggak akan pernah ninggalin kita. Tuhan bilang di sini secara tidak langsung ya, ketika Tuhan menyemangati kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di sini tuh Tuhan mau suruh kita, jangan nyerah. Penyakit apapun yang ada pada kita hari ini, nggak enak apa, nggak enak tenggorokan, nggak enak badan, atau apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita kuat. Bukan karena kita bisa, bukan karena antibodi kita bagus, bukan. Tapi karena Tuhan ada di dalam kita dan memberikan kita kekuatan. Selalu ada jalan terbuka. Walaupun kondisi kita tidak memungkinkan, tapi asal kita bisa melakukan beberapa hal yang sebentar akan saya jelaskan satu persatu, pasti kita mampu menghadapi masalah sesukar apapun itu. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Asal yang pertama yang saya dapatkan, asal kita berdoa. Oh ya mesti aja, saya ya selalu berdoa sama Tuhan. Bukan cuma doa asal-asalan, Tuhan jauhkan saya dari segala penyakit, Tuhan sembuhkan saya, itu kayak, ya memang itu berdoa ya, tapi bisa dibilang itu kayak, ya kalau doanya anak-anak yang sesingkat itu mungkin Tuhan dengar gitu. Tapi doa yang seperti apa? Ya, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Ya, Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama berdoa, minta ampun sama Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, pada keluarga kita, dan pada siapapun yang ada di sekeliling kita hari ini. Tidak mungkin kita tidak berdosa. Semua manusia itu penuh dosa. Ketika kita diperhadapkan dengan masa yang sukar saat ini, Tuhan cuma bilang, hendaklah kamu saling mengaku dosamu.
Tuhan mau kita datang lebih lagi sama Tuhan, ngakuin dosa kita. Dan bukan cuma itu, dan saling mendoakan. Jadi bukan hanya mengutamakan kesembuhan diri sendiri, mengutamakan kesembuhan, kesehatan keluarga sendiri, tapi juga mendoakan sesama kita. Hari ini saya sehat, keluarga saya baik-baik saja, ya udah yang penting aku nggak apa-apa. Nggak bisa sampai di situ. Karena kita harus saling mendoakan sesama kita juga. Ini yang Tuhan mau dalam menghadapi masa yang sukar. Sesukar apapun, tetap masih doakan orang lain. Ya, saling mendoakan, terus berdoa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian ada orang bilang, saya sudah berdoa mati-matian sampai segala macam, tapi kenapa tetap orang yang saya doakan itu dipanggil oleh Tuhan? Ya karena Tuhan tahu yang terbaik buat orang tersebut. Kita nggak bisa menganggap karena kita berdoa mati-matian sampai berdoa berpuasa pun, kalau Tuhan izinkan seseorang yang kita doakan itu dipanggil oleh Tuhan atau bahkan mengalami sakit yang sangat parah, Tuhan punya maksud. Sama seperti Daud yang berdoa mati-matian untuk anaknya. Dia terus berdoa sampai akhirnya anaknya itu dipanggil Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan ketika anaknya itu dipanggil Tuhan? Dia mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan yang mengambil anaknya. Bukan karena kita tidak peduli lagi, bukan. Karena berarti doa kita dijawab dengan caranya Tuhan. Itu yang pertama. Menghadapi masa yang sukar, kita harus berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa yang sukar ini? Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang saya percaya sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Lalu kemudian pas kita sakit, pas suami kita sakit, pas anak kita sakit, atau pas yang orang yang kita kenal baik itu sakit. Dia mungkin kurang doa apa gimana ya? Tuhan tuh dengerin nggak ya doa saya? Kadang-kadang kita tuh apa ya? Kita doa, tapi kita nggak yakin Tuhan tuh tolongnya bener apa enggak. Kita berdoa, kelihatannya kita sungguh-sungguh berdoa. Tapi kita ragu-ragu. Apakah Tuhan bisa nyembuhin dia? Apakah Tuhan bisa sembuhin saya? Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, kadang-kadang kita berdoa sudah sungguh-sungguh, tapi kemudian pas kita mengalami sakit yang lebih lagi, mengalami masalah yang lebih lagi, kita malah, loh kok malah nambah lagi Tuhan, loh kok gitu ya. Kalau beberapa waktu ini saya mendengar yang sakit satu, nggak lama yang serumah sama dia nambah sakit, yang ini yang dari baik-baik jadi sakit, jadi sakit. Kadang-kadang kita bukannya jadi bertambah iman, malah loh kok jadi gini ya, loh kok jadi gini ya, menyalahkan, ayo siapa yang nularin ini gitu. Akhirnya kan jadi menyalahkan ya. Padahal kan dalam hal ini bukan seperti itu. Kita yakin saja Tuhan pasti menolong kita. Itu yang kedua. Setelah kita berdoa di dalam masa yang sukar, yang kedua, jangan ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Ya, lalu kita baca ya di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Mazmur 121 ayat yang pertama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan yang mengizinkan hari ini kita mengalami apa. Tuhan yang mengizinkan antibodi kita kuat hari ini. Tuhan juga yang mengizinkan kita terpapar hari ini. Jadi, tetap berdoa, berpegang teguh sama Tuhan. Setiap hari, setiap pagi sebelum kita mulai aktivitas, percaya dengan iman, Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan sembuhkan saya dan Tuhan akan jauhkan saya dari segala macam virus, masalah apapun. Itu yang kedua. Terus yang ketiga,
Apa lagi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang sukar? Malah Tuhan mengajarkan kita, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Loh, ya apa Tuhan? Saya sendiri aja udah susah. Kok Tuhan malah suruh kita untuk buka tangan, untuk melayani Tuhan, maksudnya gimana? Dalam kesusahan yang kita alami, sesusah-susahnya kita, ingatlah ada orang lain yang lebih susah daripada kita. Ulurkan tangan kita semua. Seberapa yang bisa kita bantu untuk mengulurkan, ulurkanlah itu. Ingat saudara-saudara kita semua. Mungkin ada orang yang sudah kayak kita ngerasa kita tuh sudah cukup gitu. Maksudnya kita tuh sudah cukup menderita gitu. Gimana saya mau bantu orang lain lagi? Bantu itu, membantu saudara kita, membantu sesama kita, bukan cuma soal materi. Ya kalau misalnya kita bisa masak lebih banyak, kita bagikan ke mereka, ya nggak apa-apa. Tapi ada orang yang saya cuma bisa masak ini untuk keluarga saya nggak bisa kasih apa-apa lagi, apalagi ngasih uang. Tidak dibahas kan. Tuhan nggak bahas suruh membuka tangan menyalurkan berkat materi. Doa kita, perhatian kita itu sudah jauh lebih besar bagi mereka yang membutuhkan itu. Tapi kalau misalnya kita bisa memberi lebih kepada mereka, kenapa tidak? Tuhan memelihara saya, kenapa kita nggak bisa memelihara, membantu sedikit apa yang kita punya untuk mereka semua. Gitu ya. Ada di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Berilah, dan kamu akan diberi. Sampai hari ini yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga. Tuhan selalu memelihara saya dan keluarga saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip, selama saya masih punya, karena saya masih bisa memberi, saya coba untuk terus memberi. Bukan nominal yang kita beri, bukan, tapi perhatian kita sebesar apa untuk mereka itu semua yang membutuhkan. Gitu ya. Teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan sekalipun dalam masa yang sukar. Lalu yang keempat, teruslah memuliakan Tuhan. Pujian dan penyembahan itu mengandung kuasa. Karena kadang di tengah kesakitan kita, di tengah masalah yang sukar, kadang-kadang kita melupakan sepenting itu pujian dan penyembahan. Padahal di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Ingat Paulus dan Silas ketika mereka harus dipasung tangannya itu. Mereka memuji Tuhan, tiba-tiba terbuka semuanya. Malah pintu-pintu penjara terbuka begitu saja. Ingat tembok Yeriko, hanya dengan tiupan trompet, putaran 7 kali, dan 1 hari 1 kali sampai di hari ke-7 7 kali. Tembok Yeriko runtuh. Apakah dengan cara dihancurkan? Bukan. Dengan pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Sama, hari ini kita menghadapi sesuatu yang sukar. Teruslah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan gak akan tinggalkan kita. Karena Tuhan tahu, dalam masa yang sulit sekalipun, aku tetap melihat Engkau bernyanyi dan memuji, memuliakan namaku. Ya, lalu yang terakhir, yang kelima, tetaplah tenang di dalam Tuhan. Tetaplah tenang di dalam Tuhan. Amsal 14, ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Masa yang sukar akan terus terjadi. Buktinya apa? Buktinya pandemi yang waktu tahun lalu sangat parah menurut kita, menurut saya, tahun ini, 2 minggu ini, lebih parah daripada tahun lalu. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan lebih gampang atau lebih susah. Kita nggak tahu besok lebih gampang apa lebih susah.
Yang saya tahu 2 minggu lalu saya nyari tabung oksigen itu gampang. Untung saya sudah punya duluan. Tapi hari ini mau isi ulang oksigen udah nggak ada di mana-mana. Tadi Koko berangkat sampai ke Jombang baru bisa isi ulang oksigen. Itu kayak apa ya? Sedangkan di beberapa rekan kita dalam posisi kritis dan membutuhkan oksigen. Saya sampai gini, Mas, minggu lalu itu saya berangkat untuk isi ulang oksigen, itu gampang ya datang langsung isi ulang selesai, saya pulang, saya anterin ke rumah rekan gitu. Tapi hari ini muter sampai ke berapa lab, muter sampai ke berapa tempat, kosong. Bukan punya uang, mau isi nggak bisa. Masanya sangat sukar, tapi ketenangan yang akan membuat kita kuat. Kalau kita tetap tenang, kayak tadi ya, saya lihat si Koko ya, Koko kan orangnya tenang sekali ya, dia panik tapi, oke aku harus gimana, nyari-nyari info, ada di Jombang, oke berangkat langsung dia ke Jombang bawa 4 tabung kosong, dapat di Jombang langsung diisi, walaupun regulator kosong di mana-mana, selang oksigen juga kosong di mana-mana. Tapi memang kalau kita tenang di dalam Tuhan, kita tetap tenang, Tuhan tuh pasti akan selalu kasih jalan gitu. Oke, sekarang saya harus gimana? Oke, sekarang kadang-kadang kita tuh keburu panik duluan. Aduh gimana nih oksigen nggak ada di mana-mana, vitamin nggak ada di mana-mana, saya harus gimana gitu. Masa saya harus mati sekarang gitu ya. Kadang-kadang orang panik itu mikirnya tuh nggak karu-karuan gitu. Tapi ya enggak, tenang, tenang. Tuhan itu selalu punya jalan buat kita. Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi selama kita panik, selama kita pusing ngadepin suatu masalah, makin kecil kita makin lemah, makin lemah. Makanya kan kalau misalnya kita bisa lihat beberapa orang yang menderita COVID, ketika semangatnya tinggi, cepat sembuhnya. Tapi ketika lemes, sudahlah aku udah sakit, aku kena COVID, nanti gimana, apa gini-gini. Tambah lemes, tambah lemes, tambah drop, tambah drop. Bukan karena Tuhan nggak bisa tolong, tapi pikirannya sendiri. Hatinya kecil sudahan. Akhirnya kekuatannya hilang. Ayo makan, dah nggak pengen makan, aku lemes. Ayo minum obat, aduh udahlah, obat mahal, susah dicari lagi ya. Oksigen nggak ada, ya udahlah. Rumah sakit penuh, ya udah, ya. Kalau kayak gitu caranya, bukan karena Tuhannya yang nggak kuat, bukan karena Tuhannya yang nggak bisa menolong, tapi diri kita sendiri, mindset kita sendiri, itu yang menghancurkan hidup kita. Ya, jadi yang saya dapat hari ini, mungkin Tuhan mau supaya saya dan ibu-ibu semua yang hari ini mendengar kuat menghadapi masa yang sukar ini. Ada di sini yang terpapar, ada di sini yang menderita, ada juga di sini yang membantu sesamanya. Mari kita sama-sama, bukan cuma diri kita, bukan cuma keluarga kita, tapi dalam menghadapi masa yang sukar, berdoalah, saling mendoakan sesama kita. Berusaha, kadang-kadang kita mikir ya, kita nggak punya ini, nggak punya apa ya, kita nggak bisa bantu dia apapun. Jangan salah, kita bantuin cari informasi buat dia itu udah luar biasa loh. Kadang-kadang nggak dianggap ya gitu, halah orang nggak punya apa, aku lo mau beliin vitamin bingung, ini bingung. Terus atau enggak itu orang udah punya semuanya gitu. Tapi enggak, informasi yang kita bantu itu bisa menolong mereka yang membutuhkan. Sekedar informasi, contohnya apa? Makan telur rebus ya setiap pagi gitu ketika mengalami sakit. Itu kadang-kadang nggak semua orang tahu loh gitu. Atau kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa, ya udah deh telur rebusnya saya yang ngasihin deh gitu ya. Saya kadang-kadang hal sekecil apapun itu sudah perhatian yang luar biasa buat orang lain yang mereka butuhkan. Kayak gitu. Jadi dalam menghadapi masa ini semua, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Asal kita berdoa sama Tuhan, saling mendoakan. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Punya iman yang kuat. Jangan, saya sembuhnya kapan ya ini ya? Saya kok nemen ya sakitnya kali ini ya? Jangan gitu. Percaya, Tuhan pasti tolong kita. Pertolongan hanya dari Tuhan. Tapi dalam masa ini juga terus membuka tangan untuk melayani Tuhan dengan cara apapun. Bisa memberi, berilah dan kamu akan diberi. Itu Tuhan bilang.
Lalu kemudian teruslah memuliakan Tuhan. Jadi jangan semata-mata kita bisa memberi, tapi kita naikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Bersaat teduhlah kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan sekeliling saya, sembuhkan diri saya. Tolong selamatkan dunia ini. Terus tetaplah tenang di dalam Tuhan, karena hanya dengan tenang kita bisa menghadapi segala macam badai kehidupan. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Beberapa waktu terakhir kita kehilangan orang-orang terdekat kita. Dari GBT Mojokerto, minggu kemarin, kita kehilangan 2 ibu, Ibu Endang Trusilawati, CI, dan Ibu Sri Pitajeng, Ibu Ajeng. 2 orang yang sangat aktif melayani Tuhan. Saya sendiri juga merasakan sangat kehilangan. Tapi percayalah, masa sukar itu sudah mereka lewati. Dan menurut Tuhan, mereka sudah selesai. Ayo kita semua yang masih ada hari ini, berjuang untuk menghadapi masa yang sukar. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan hari ini masih diberikan kesempatan untuk sharing, kiranya menguatkan, memberikan kesembuhan bagi keluarga yang terpapar, bagi semua, terutama jemaat GBT Mojokerto yang banyak sekali yang sakit. Saya nggak bilang ini ya, kalau ngomong luasnya ya banyak gereja yang sedang mengalami sakit sekarang. Tapi kita fokuskan ya, kita sementara ini berdoa secara khusus untuk GBT Mojokerto. Bisa saya bilang GBT Mojokerto siaga 1 gitu ya, karena banyak sekali yang kena. Tapi Tuhan baik. Tuhan yang mengizinkan masa sukar ini terjadi dan Tuhan yang akan menolong kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Yang pertama, bagi dunia ini. Wow, saya ngomong dunia ini karena hari ini begitu parah dunia ini. Semua mencekam jauh lebih berat daripada sebelumnya. Mari kita berdoa supaya dunia ini dipulihkan oleh Tuhan. Terutama Mojokerto yang sebelumnya baik-baik saja, sekarang zonanya menjadi seperti ini. Kita berdoa untuk dunia kita, untuk kota Mojokerto kita. Sini saya minta tolong Ibu Ina berdoa bagi kota kita, Mojokerto, dan seluruh dunia ini. Lalu yang kedua, untuk jemaat GBT Mojokerto. Saya sampai nggak bisa hitung lagi berapa belas atau mungkin sudah puluhan orang yang hari ini terkonfirmasi COVID. Tapi biar kita doakan secara global, untuk personal mereka ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Sini saya minta tolong Ibu Marta, bisa di-unmute suaranya untuk Ibu Ina dan Ibu Marta. Ya, lalu nanti terakhir, saya ini aja, saya doakan yang berulang tahun nanti terakhir ya. Kita berdoa bagi secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga-keluarga yang mengalami sakit, dan bagi saya sendiri juga supaya diberikan kekuatan, kesehatan. Ibu Teni Pangestuti, ya, nanti baru terakhir sekali saya akan doakan yang ulang tahun di bulan Juni kemarin. Mari kita satukan hati kita. Ina belum di-unmute suaranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa ya Bapa. Kami mau berdoa untuk dunia kami ini ya Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk kota Mojokerto ini ya Bapa. Ya Tuhan, dengan adanya pandemi ini Tuhan, yang semakin ya Tuhan besar ya Tuhan.
Biarlah kami semua boleh melewatkan ini semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengasihi kami ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami semua ya Bapa saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berkati Kota Mojokerto. Berikan pemulihan khususnya untuk Kota Mojokerto ini ya Bapa. Supaya banyak orang Tuhan ya Tuhan boleh diluputkan ya Tuhan dari virus corona ini ya Bapa. Kami mohon belas kasihan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk sebagai orang yang percaya kami boleh berseru kepadamu. Kami mohon ampun jika kami sudah sangat berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampun buat negara kami, bangsa kami ini ya Bapa. Ya. Supaya kami boleh berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh berseru kepada Engkau Tuhan. Kami boleh hidup dalam kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan berikan kekuatan kami semuanya Bapa. Biar kami ya Tuhan boleh terjadi pemulihan yang besar buat dunia ini. Pemulihan terjadi besar buat kota kami Mojokerto ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ya Tuhan. Dalam kami sedang berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami di tengah-tengah kesukaran ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Saya percaya Tuhan, Kau tolong kami untuk dapat melakukannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa doa kami Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di GPT khususnya Tuhan, juga semua kerabat kami, teman-teman terdekat kami yang saat ini mengalami sakit. Tuhan tolong, Tuhan turut campur tangan, khususnya mereka yang sakit karena virus ini Tuhan. Dalam mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan, iman yang teguh. Dalam mereka Tuhan tetap percaya apapun yang saat ini mereka alami Tuhan. Kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan senantiasa sanggup menolong. Bahkan Tuhan tetap menganggap Tuhan baik. Apapun yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan semua anak-anak-Mu. Kau kuatkan semua iman jemaat-Mu di GPT ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan yang baik. Sehingga hamba-Mu Tuhan dapat memberikan motivasi, memberikan kekuatan untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, keluarganya, anak-anaknya, istrinya Tuhan berkati. Kau juga memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, para majelis. Kiranya mereka juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan. Supaya mereka juga tetap melayani semua Tuhan, melayani Tuhan juga umat-Mu Tuhan. Kau juga berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Biar mereka juga memperoleh tubuh yang sehat dan kuat Tuhan, sehingga mereka boleh melayani, sekalipun mereka melayani dalam online Tuhan. Tuhan Yesus beri mereka kekuatan, daya tahan tubuh yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan juga semua jemaat Tuhan, baik yang sehat maupun yang sakit, biar mereka tetap punya iman yang kuat Tuhan, tetap punya imun yang kuat Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Ada beberapa saudara kami yang sudah Tuhan panggil. Di antaranya Tante Ratna, Bapak Anful, Ibu Hana, Ci Ai, dan Bu Ajeng. Kami yakin Tuhan, mereka telah tenang bersama Tuhan di surga. Namun sebagai manusia biasa,
kami tentu merasakan kesedihan akan kehilangan. Ya, Banyak kenangan Tuhan yang kami alami bersama. Masa hidup mereka, masa hidup beliau yang senantiasa bersama Tuhan. Mereka yang banyak menebar kebaikan, keteladanan di dalam pergaulan kami semasa mereka berada di dunia ini. Juga semasa Tuhan di dalam pergaulan kami berjemaat. Berikan kami kekuatan Tuhan dan penghiburan. Terkhususnya juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan agar dapat melewati masa kehilangan ini Tuhan. Dengan bisa menjalankan kehidupan dengan kedepannya dengan baik. Dan dengan hanya pertolongan dan penyertaan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kebersamaan yang sudah kami lewati bersama dengan beliau-beliau yang sudah Tuhan panggil. Boleh menjadi keteladanan kami Tuhan untuk mengikuti jejak mereka, untuk senantiasa kami senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa, terkhususnya juga untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan berkat lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bukan karena biasa Tuhan, bukan karena kebetulan Tuhan, tetapi ini semua adalah kemurahan-Mu. Sehingga boleh membawa kami kaum wanita. Kami boleh dibawa, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami alami, apapun yang Tuhan izinkan kami alami saat ini, kami harus mengucap syukur. Kami harus bisa menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Pakai lebih lanjut, lebih hari, lebih heran untuk hamba-Mu, Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Tuhan Yesus, hamba tidak berdoa berlama-lama lagi karena Engkau yang sudah mendengar doa kami. Tuhan, Engkau yang pulihkan dunia ini. Tuhan, Engkau yang pulihkan semua orang yang kami kenal baik. Engkau yang tolong, Engkau yang jamah, Engkau jaga, lindungi kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di tengah pandemi, di tengah masa yang sukar hari-hari ini, Engkau masih memperpanjang umur saudara-saudara kami, rekan-rekan kami. Di bulan Juni kemarin, ada Ibu Ejen, Ibu Toifah, Ibu Ros, dan Ibu Ina. Tuhan, kiranya dengan perpanjangan umur yang Tuhan berikan, kiranya mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi lingkungan sekeliling mereka, dan bagi sesama. Tuhan, Amin. Engkau yang perpanjang umur mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau Amin. yang menjaga dan melindungi mereka dari Amin. segala macam virus apapun, Ya Tuhan. segala macam kesukaran Amin. apapun. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami semua akan melewati hal-hal yang Ya indah. Tuhan. Amin. Kami berdoa bagi Ibu Sulis yang telah melayani Engkau pada hari ini. Engkau berkati dan Engkau jaga, lindungi Ibu Sulis dan keluarganya. Engkau lindungi Ibu Sulis, suaminya, ketiga anaknya, kedua mantunya, semua supaya dalam penjagaan yang daripada Engkau. Jauhkan dari segala macam virus apapun, jauhkan dari segala macam penyakit apapun dan kesukaran apapun. Dan kami percaya
Ibu Sulis dan keluarganya akan terus melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Dan untuk kami semua yang hadir pada sore malam hari ini, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi Ketua Kaum Wanita, Ibu Retno, yang saat ini satu keluarga sedang mengalami sakit. Tuhan, Engkau yang izinkan terjadi, tapi kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan Ibu Retno dan keluarganya. Semua Engkau Amin. pelihara, semua Engkau Amin. tolong. Dan kami Amin. percaya Tuhan, Ibu Retno dan keluarganya akan mengalami pelangi yang indah setelah ini Amin. berlalu. Terima kasih Bapak, juga untuk kami semua yang Engkau izinkan masih mengalami kesehatan. Ini semua bukan dari kami, ini semua hanya seizin dari Tuhan. Jaga Amin. lindungi kami yang datang dan beribadah hari ini Tuhan. Juga yang lain yang tidak dapat beribadah secara online. Kiranya Tuhan tolong jamah, jaga lindungi, sertai Tuhan, supaya kami semua luput dari pandemi ini. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami. Kami mau terus datang dan beribadah kepadamu dengan apapun caranya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan kami tutup doa ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.